Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama kami keluarga Papadas. Sudah berapa minggu kami tidak membahas tanaman nilam lagi. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang tanaman nilam. Beberapa waktu belakangan ini banyak sekali teman-teman kami sesama petani nilam yang mengeluh dan mulai putus asa karena persoalan harga nilam yang saat ini semakin hari semakin turun atau semakin murah. Banyak di antara mereka yang menyerah dan menjual murah minyak nilam mereka dan memilih untuk menanam tanaman lain sepenuhnya. Sekarang di bulan Desember 2021, harga minyak nilam di daerah kami itu Luwu Utara sekitar 380.000 per kilonya. Bagi sebagian petani, harga ini tuh menurut mereka sangat murah dan tidak menguntungkan lagi, mengingat biaya dan tenaga untuk budidaya nilam itu sangat banyak. Melihat kondisi petani yang seperti sekarang sangat disayangkan, karena tidak seharusnya kita pesimis dan putus asa. Justru menurut kami keadaan seperti yang sekarang ini itu adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Bagaimana caranya? Ikuti terus video kami sampai selesai karena kali ini kami akan berbagi tips bagaimana cara menghadapi persoalan harga nilam yang semakin murah dan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya di saat harga nilam sedang murah. Tips yang pertama adalah tanam nilam di saat harga murah dan jual di saat harganya sedang mahal. Lah, ini maksudnya gimana? Jadi saya akan jelaskan sedikit. Jadi selama ini tanpa sadar logika kita dipermainkan oleh para spekulan dan pemilik modal. Para pemilik modal ini mereka memiliki gudang-gudang penampungan. Jadi minyak nilam yang dibeli dari petani kemudian ditampung di dalam gudang sampai gudang-gudang tersebut penuh. Nah, di saat gudang penampungan sudah penuh, mereka akan berhenti membeli minyak untuk sementara. Di saat itu harga mulai turun pelan-pelan dan petani akan berhenti menanam. Kondisi ini akan terus berlangsung selama berbulan-bulan sampai stok di gudang mulai habis dan menipis. Dan di saat stok di gudang mulai menipis, maka para pemilik modal ini akan mulai lagi untuk membeli minyak. Dan jika ternyata di lapangan stok minyak juga tidak ada karena petani sudah lama berhenti menanam, mereka akan menaikkan lagi harga minyak untuk memancing para petani agar mereka mau kembali menanam. Dan di saat harga minyak kembali naik dan mahal, petani akan berlomba-lomba untuk menanam dan selang beberapa bulan kemudian akan terjadi overproduksi karena di mana-mana orang menanam nilam. Nah, di saat gudang kembali penuh, maka harga pelan-pelan mulai turun lagi, petani berhenti menanam lagi, dan kondisi ini akan terus terjadi dan terus berulang karena kita petani belum bisa mengendalikan harga. Lalu sebagai petani, apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari kondisi yang seperti ini? Solusinya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tanam nilam di saat harganya sedang murah dan nanti dijual saat harga sudah mulai mahal. Jangan sebaliknya, jangan tunggu mahal baru mau menanam, karena pasti pada saat sudah panen nanti harganya sudah turun. Adapun jika sudah panen tapi harga juga belum naik, maka sebaiknya minyak nilam disimpan dan menunggu sampai minyak kembali mahal. Salah satu kelebihan dari minyak nilam ini adalah minyak bisa kita simpan lama sampai berbulan-bulan dan sampai bertahun-tahun dan kondisinya tetap baik. Jadi minyak nilam kita bisa simpan dan jual di saat harganya sudah mulai mahal. Kemudian tips berikutnya adalah hindari menanam nilam di semua lahan yang kita punya. Nah, tips ini bagi kalian yang masih bingung, kalau kita tidak jual nilam,
Terus dapat uang untuk belanja dan bayar tagihan gimana? Jadi lahan yang kita punya itu jangan kita tanami nilam semuanya. Gunakan hanya 1/2 atau 1/3 dari lahan yang kita punya untuk tanaman nilam. Sisanya kita tanam tanaman lain yang bisa menghasilkan uang dalam waktu yang lebih singkat. Misalnya tanaman jagung, tanaman kacang-kacangan, atau tanaman sayuran seperti sayuran sawi, kangkung, bayam, atau tanaman lainnya yang bisa jadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang intinya, tanaman nilam ini jangan kita jadikan tanaman utama kita, tapi lebih ke tanaman sampingan yang akan menjadi sumber pendapatan tambahan untuk kita. Selain itu, merawat tanaman nilam yang tidak terlalu luas tidak akan memakan banyak tenaga dan biaya, jadi kita bisa lebih hemat. Nah, tips yang ketiga, minimalkan biaya produksi pertanian Anda. Misalnya, mengganti pupuk kimia dengan organik. Tahukah Anda bahwa mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik itu bisa mengurangi biaya produksi dari pupuk? Karena pupuk organik ini harganya lebih murah dan bahkan gratis jika kita bisa belajar membuatnya sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Tips yang terakhir, hindari berhutang. Berdasarkan pengalaman di daerah kami, para petani sekarang banyak yang mengandalkan tengkulak dan berhutang di toko-toko pertanian, mulai dari bibit, pupuk, dan pestisida. Semuanya dibeli dengan cara berhutang saat akan memulai proses budidaya dengan syarat harganya sedikit lebih mahal, dan saat sudah panen nanti, petani harus menjual hasil panennya ke tengkulak tersebut dan tidak boleh jual ke tempat lain, walaupun di tempat lain harganya bisa lebih mahal. Sehingga setelah dikalkulasi dan dipotong semua biaya, ternyata hasilnya tidak seberapa dan bahkan ada yang minus. Belum lagi jika terjadi gagal panen atau harga murah seperti sekarang. Tidak terbayang akan beban yang semakin berat, belum lagi biaya tenaga dan waktu yang tidak terhitung. Jadi sebaiknya hindari praktek berhutang yang seperti ini. Nah, itu dia beberapa tips dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai selesai.